Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja Zoom meeting kali ini pada isu tentang strategi kampanye politik. Ya. Salah satu strategi kampanye politik itu kan termasuk di antaranya bagaimana cara membuat black campaign untuk lawan, untuk membuat illegal campaign, termasuk bagaimana caranya yang akan kita diskusikan kali ini lebih spesifik ke politik persuasi. Jadi persuasion political message-nya itu seperti apa yang bisa kita bentuk. Karena tujuan dari kampanye politik itu kan pada dasarnya bukan hanya ketika untuk mencari ataupun menggait pemilih semata, tetapi bagaimana untuk mempertahankan popularitas pemimpin tersebut atau politik tersebut dan membangun komunikasi yang bersifat sustainable, jadi berkelanjutan. Karena kan di dalam politik tidak tidak politisi itu tidak hanya berkuasa untuk 5 tahun saja, tetapi bisa berkuasa sampai di periode kedua, bisa juga bagaimana dia membangun dinasti politiknya, bagaimana juga dia membangun apa ya masa depan politiknya ketika sudah tidak aktif berpolitik gitu. Jadi diperlukan semacam suatu strategi persuasi yang sangat kuat bahwa seorang politisi itu hidup bukan untuk jangka pendek, tapi hidup untuk jangka panjang. Karena apa? Dia akan membangun legasi, legasinya juga akan dilihat orang, gitu kan? Bukan hanya dilihat orang saat ini, tetapi dilihat juga oleh anak cucu kita nanti. Karena bagaimanapun sejarah itu tertulis dan sejarah itu kerap berbicara tentang pemenangnya, bukan berbicara tentang para pecundangnya. Ketika pecundangnya bisa menciptakan sejarah berarti dia harus menulis buku, dia harus harus membuat semacam terobosan-terobosan agar apa yang dilakukannya juga bisa diingat di dalam sejarah. Dan persuasi ini menjadi salah satu pendekatan yang paling populer di dalam upaya untuk membangun politik atau dalam berkampanye. Ya. Berkampanye itu dalam artian teman-teman bisa diartikan dalam ranah online, bisa di dalam ranah offline. Karena berkampanye itu bagaimana seorang pemimpin itu bukan hanya dia itu berbicara tentang kebijakannya, meraih dukungan dan menjadi pemenang, tetapi bagaimana masyarakat itu kerap membicarakan dia, gitu kan, baik positif maupun negatif, gitu kan ya. Masyarakat itu masih mengingat dia, gitu kan. Masyarakat itu masih ibaratnya itu masih mencintai dia. Kita misalnya ketahui bagaimana istilahnya seorang presiden misalnya ya Soekarno, kita ketahui Presiden Soekarno itu kan masih diingat karena legasinya, karena pemikirannya. Kita masih belajar tentang apa itu nasakom, nasionalis, komunis gitu kan. Nasionalis, masa nasionalis, komunis, kemudian agama. Itu bagaimana kita juga masih berbicara tentang arti kepemimpinan Bung Hatta gitu kan, kita juga bisa mengunjungi makam Bung Hatta, makam Bung Karno. Ya, misalnya kita juga masih mendapatkan legasi arti kepemimpinan Gus Dur yang sudah meninggal ya. Makamnya juga kerap dikunjungi oleh warga Nahdien, bahkan oleh warga sekitar itu menjadi penghidupan gitu kan, banyak warung, isinya menghidupi warga masyarakat gitu kan. Istilahnya ada legasi yang di situ. Kemudian kita lihat misalnya legasi persuasif yang ditunjukkan oleh para pemimpin yang sudah pensiun misalnya yang dilakukan oleh SBY, dia mencoba setelah kehilangan ibu negara ya kan, istrinya itu mantan ibu negara, beliau tampil dengan kerap berkeliling gitu kan, berkeliling Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dia membuat lukisan-lukisan dan itu menyampaikan pesan dan itu dilelang dan itu untuk menunjukkan bagaimana dia masih hidup dengan persuasinya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman, persuasi itu bukan hanya retorika, omongan, pernyataan, kalimat semata, tetapi juga tindak tanduknya, perilaku, sikap gitu. Kemudian apa yang dilakukan itu dalam bentuk personalisasi, itu juga dalam bentuk persuasi agar publik masih ingat. Seperti halnya dengan misalnya mantan Presiden Jokowi, dia bilang mau ke Solo, tetapi dia tetap aktif itu dalam berpolitik, anaknya masih menjadi wapres, kemudian ada anaknya satu menjadi ketua partai, itu kan dia ingin menanamkan legasi dalam kepemimpinannya. Bahkan dia itu masih memiliki pengaruh dengan banyaknya tokoh-tokoh publik di Indonesia yang
istilahnya sowan ke Solo hingga muncul istilah tembok ratapan Solo. Jadi gimana seorang pemimpin, mantan pemimpin juga bisa menunjukkan persuasinya bahwa dia masih memiliki power. Tetapi kali ini kita akan mendiskusikannya itu salah satu tren yang di Jakarta yaitu ikan sapu-sapu. Jadi teman-teman ketika nanti tugasnya itu lebih mengarah kepada kasus yang spesifik ya. Kasusnya itu spesifik. Jadi kasusnya misalnya ikan sapu-sapu, kemudian misalnya kebijakan pemerintah, kebijakan Komdiki, misalnya kasus korupsi, kasus apa gitu. Jadi kasusnya itu harus berbasis kepada hal yang spesifik. Karena di dalam politik itu ketika kita bersifat general itu nanti akan susah menganalisisnya, susah akan mengkritisinya. Apa itu sebenarnya basis dari political communication? Basis dari political communication itu dalam sebuah artikel ilmiah yang cukup populer ditulis oleh Boyke Oparoko. Dia itu menulis kajian penelitian di negaranya ya, di Nigeria. Dia mengungkapkan bahwa ada tiga dasar dalam politik. Yaitu yang pertama ideologi, kemudian yang kedua propaganda, kemudian yang ketiga adalah persuasi. Ideologi, politik itu berkaitan dengan ideologi. Dia berkaitan dengan kiri ataupun kanan, ya kan? Kiri itu adalah perjuangan, pemberontakan, kanan adalah settlement. Jadi dia establishment. Jadi kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam melihat perang Iran misalnya, kelompok yang kiri mana? Kelompok kiri adalah Iran, ya kan? Iran adalah pihak yang berjuang melawan hegemoni Amerika Serikat dan Israel serta negara-negara Arab. Kelompok yang kanan mana? Kelompok kanannya adalah Amerika Serikat, ya kan? Dengan hegemoninya dia sebagai negara kuasa ingin melindungi Israel, ingin melindungi negara-negara Arab, walaupun kenyataannya gagal. Jadi ideologi itu boleh diklasifikasikan menjadi kiri dan kanan kalau dilihat dalam segi perjuangan. Ideologi itu juga bisa dilihat bagaimana ideologi yang settle. Ideologi yang settle misalnya ideologi populisme. Populisme itu adalah bagaimana cara kita untuk berkuasa itu dengan cara membawa itu kan mengatasnamakan suara rakyat yang termarginalkan untuk melawan elitisme itu kan populis. Pelawan dari populis itu elitis ya kan seperti establishment. Jadi kalau kelompok yang berkuasa biasanya orang-orang yang mencoba berkuasa itu cenderung menjadi orang-orang yang populis. Kemudian ideologi itu bisa dikaitkan dengan agama, ya kan? Bisa dikaitkan dengan ras, juga misalnya Semit, antisemit, ya kan? Yahudi, anti Yahudi itu kan berkaitan juga dengan ideologi. Ideologi bisa dikaitkan dengan agama. Kita tahu ada banyak partai Islam. Kita pernah mengalami juga ada partai Kristen, ada juga partai nasionalis, kemudian ada juga partai yang pluralis, ada juga partai yang pro penguasa. Jadi kita selalu berkaitan dengan ideologi. Kemudian ketika politik communication itu juga selalu berkaitan dengan propaganda. Propaganda itu umumnya itu kan berawal dari perang ya, berawal dari perang. Jadi narasi, jadi propaganda itu alat bagaimana kita memenangkan suatu konflik. Propaganda itu juga mengarah bagaimana politik itu karena berkaitan menang dan kalah. Politik itu juga berkaitan dengan upaya untuk menaklukkan, ya kan, menaklukkan lawan, menaklukkan wilayah dan lain sebagainya. Jadi propaganda itu adalah cara cara orang gitu kan cara suatu kelompok itu agar dia itu tampil terdepan, tampil tampil menjadi seorang pemenang itu dengan cara menguasai informasi. Jadi propaganda sekarang sangat dipakai itu karena kan upayanya itu adalah untuk menjadikan seseorang itu selalu menjadi bahan pembicaraan di ranah digital ataupun di ranah realitas. Yang selanjutnya itu persuasi. Kenapa persuasi menjadi aspek yang penting? Karena persuasi itu bagaimana bukan hanya berkaitan dengan retorika, bukan hanya dengan narasinya yang disampaikan, konstruksi tersebut, tetapi adalah bagaimana kita mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, kita mendapatkan basis elektoral yang luas, kita juga bisa mendapatkan popularitas yang stabil gitu kan. Dengan persuasi itu pada kaitannya pada dasarnya itu kan sebagai semacam alat ya. Alat itu kita bisa menggunakan persuasi saat ini itu bukan hanya dengan cara verbal ya sama seperti sebelumnya saya jelas bukan hanya dengan verbal omongan, kalimat, kata-kata tetapi dengan tindak tanduk, dengan kebijakan, dengan janji kalau kita politik itu juga bentuk persuasi. Apa sih dalam inti dari politik apa
persuasion political communication. Jadi apa inti dari persuasi tersebut? Kalau inti dari persuasi itu terutama dalam di dalam politik itu umumnya adalah pertama itu adalah membangun simpati dari audiens, membangun simpati dari masyarakat. Ini kan seperti yang diungkapkan oleh Irini Strava dan Stock di dalam artikel di risetnya yang saya kutip di tahun 2008. Jadi bagaimana sih upaya untuk membangun simpati? Misalnya itu adalah misalnya misalnya itu adalah seseorang gitu kan ya, misalnya seseorang ingin ingin tampil menjadi bupati di suatu kota, maka dia akan membangun simpati. Simpatinya misalnya apa? Dia membangun salah satunya itu membangun simbol-simbol, misalnya simbol-simbol tertentu. Kalau dia pemimpin Jawa itu misalnya dia itu mau menggunakan belangkon atau menggunakan bahasa Jawa, ketika dia misalnya KDM itu menggunakan ada topi Sundanya, kemudian dia juga sering berbahasa Sumba, jadi dia membangun simpatik dengan masyarakat sekitarnya. Jadi seolah-olah itu dia adalah memang atau dia itu bagian dari masyarakatnya hingga masyarakat itu akan memilihnya. Karena tanpa itu akan terasa sulit. Kalau kita hanya sekedar ngomong, masyarakat sudah terasa bosan dan banjir informasi di media massa ataupun di media sosial. Sehingga di dalam sinyal-sinyal persuasive communication yang diungkapkan oleh Guerini et al. Itu adalah salah satunya adalah upaya untuk membangun tema. Temanya itu apa? Gitu kan. Temanya itu adalah dia adalah pemimpin masa depan, misalnya pemimpin lingkungan, misalnya pemimpin Sunda, misalnya dia pemimpin Jakarta, dia adalah pemimpin misalnya akan yang membawa haluan perubahan. Jadi ada tema-tema khusus dan dia memiliki nama, namanya itu menjual, iya kan? Namanya itu menjual namanya itu nama itu bisa diasosiasikan dengan etnik tertentu, agama tertentu, ras tertentu untuk menunjukkan dominasi atau untuk menunjukkan hegemoni. Nama juga bukan hanya sekedar pemberian dari orang tua, juga bisa nama misalnya adalah julukan, ya kan bisa ada julukan, kemudian ada sebutan, ada istilahnya Bapak Aing kalau misalnya di KADM, kemudian ada di Jogja itu ada misalnya Sultanku, kemudian ada di daerah-daerah lain seperti Daeng, ada Daeng misalnya di di Sulawesi, jadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah bangsawan, panglima, dan dia adalah pemimpin. Kemudian di dalam persuasi itu selalu ataupun kerap itu ada ekspresi yang menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang sukses, pemimpin yang merakyat. Misalnya dia sedang naik mobil, berhenti misalnya membeli makanan di pedagang kecil, memborongnya, ya kan? Kemudian sekedar mengobrol apa kabar. Jadi ada ekspresi-ekspresi tertentu yang menunjukkan bahwa dia itu bukan hanya bagian dari masyarakat, tapi bisa menunjukkan kepedulian untuk menunjukkan nilai-nilai perjuangan. Kemudian ada tone of voice. Bagaimanapun tone itu bahwa seorang pemimpin bisa saja dia menunjukkan kemarahan misalnya kepada anak buahnya ketika ada pekerjaan yang tidak baik dan itu menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang perfeksionis dengan kebijakannya untuk selalu ditegakkan. Jadi ada ada beberapa elemennya ya, mulai dari theme, name, expression hingga tone of voice. Karena yang penting itu juga kadang-kadang sekarang itu tone of voice. Nanti kita akan mendiskusikannya lebih lanjut pada kasus di ikan sapu-sapunya Gubernur Pramono Anung. Kemudian how to-nya ini selain tadi beberapa langkah itu adalah bagaimana penggunaan language, penggunaan bahasa kepada target gitu ya. Target yang diinginkan. Struktur bahasa itu menjadi suatu penting bahwa dia itu adalah pemimpin yang intelektual atau tidak misalnya gitu. Seperti pada pemilu sebelumnya itu kita tahu Anies menggunakan bahasa yang intelektual, bahasa yang deskriptif, eksplanatif, kemudian argumentatif. Iya kan seperti itu bahasanya. Tetapi pada sisi lain Prabowo menunjukkan bahasa yang militeristik bersifat komando, terstruktur, sistematis. Iya kan akhirnya kan itu ada dua bahasa yang bermain. Satu itu adalah bahasa intelektual, bahasa kaum intelektual karena latar belakang Anies adalah dosen dan dia PhD, jadi dia sering membaca buku dan dia memiliki jaringan-jaringan akademisi. Kemudian berbeda dengan Prabowo yang memiliki latar belakang militer yang cenderung bersifat komando, struktur, perintah, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana persuasi itu mampu mempengaruhi
orang gitu. Ketika orang pemilih itu suka dengan figur militer, maka cenderung akan memilih Prabowo. Ketika orang yang cenderung suka dengan bahasa-bahasa yang diplomatis, bahasa intelektual, dia akan suka ke Anies. Ini dari segi bahasa. Kemudian ada aspek aspek lainnya ya dalam political language yang berkaitan dengan persuasi, yaitu ada equivocation, kemudian ada rhetorical device, kemudian adanya upaya untuk menggunakan metafor. Equivocation itu merupakan istilah di dalam equivocation, maaf, maaf. Equivocation itu merupakan istilah di dalam di dalam ilmu kajian linguistik bahwa dia itu menggunakan bahasa yang cenderung sama dengan orang yang diajak bicara. Ketika seseorang itu kan seorang pemimpin dia lagi mendekati Gen Z, maka dia juga menggunakan pendekatan yang berbasis kepada Gen Z. Saya misalnya contohnya ngobrolnya itu kan ngobrolnya misalnya ketika bergensi berarti dia ngobrolnya di tempat kafe misalnya ya, di kafe, di warung kopi atau makanan-makanan yang viral. Bahasa-bahasa yang ditunjukkan itu kan bukan hanya berkaitan dengan obrolan tetapi adalah tema yang dipilihnya. Equation untuk mendekati masyarakat pedesaan itu masyarakat pedesaan maka dia cenderung akan berbicara tentang masalah pertanian, masalah pupuk, terus masalah kesejahteraan masyarakat, mungkin juga bantuan menjanjikan bantuan kemanusiaan, bantuan sosial. Kemudian ada rhetorical device yang digunakan untuk menciptakan atau mengundang applause. Bagaimana ketika applause yang baik, ya kan, itu adalah applause yang alami. Seperti misalnya saya mengajar kuliah offline ya, kuliah offline itu kan istilahnya habis presentasi mahasiswa kemudian dosennya ngomong marilah kita berikan applause gitu kan itu kan hanya rhetorical jadi ada sesuatu yang apa namanya diajak tetapi alangkah baiknya ketika kita misalnya belajar dari budaya barat ya yang sangat mengapresiasi misalnya ya ketika ada presentasi ada pidato mereka kan akan langsung selesai ya akan langsung tepuk tangan tanpa menyuruh menyuruh moderatornya jadi ada perbedaan-perbedaan adat ya, ada perbedaan kebiasaan di antara barat dan timur. Kalau di kita itu kan applause cenderung ada di apa namanya ya, dimodifikasi apa dimoderisasi ataupun diminta. Kemudian rhetorical device itu adalah bagaimana upaya seorang pemimpin itu juga untuk membangun kedekatan dengan adanya joke, adanya sapaan, ada juga yang menarik itu contohnya yang sering saya tonton itu Amini ya, Amini di Amini itu adalah seorang stand up comedian, dia keturunan Iran itu. Dia berada di Amerika Serikat, sering ada konser di beberapa di kota di luar negeri. Itu hal yang menarik. Dan dia sering membangun kedekatan dengan penonton dan membangun jokes-jokesnya itu dengan penonton dengan dialog selain dia membuat joke-joke sendiri. Jadi ada rhetorical device-nya termasuk dengan bertanya, kemudian mengobrol, diskusi, dialog itu adalah bentuk dari rhetorical device untuk bisa mendorong gitu kan untuk membangun persuasi yang tepat. Kemudian adalah penggunaan metafor. Ini sangat menarik ya. Metafora ini untuk menunjukkan bahwa adanya simbolik metafora itu bukan hanya sekedar misalnya sedia payung sebelum hujan, bukan hanya seperti itu, bukan dia bagaikan matahariku, bukan hanya begitu. Tetapi metafora itu adalah misalnya adalah ditunjukkan ya, ditunjukkan ketika misalnya yang paling populer sekarang itu ketika Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan dirinya bahwa beliau siap untuk menjadi negosiator dalam mengakhiri perang di Iran. Kenyataannya gimana? Kenyataannya kan tidak mendapatkan sambutan baik dari Iran ya kan maupun dari Amerika Serikat, tetapi upaya membangun negosiasi supaya upaya upaya Prabowo untuk menjadikan dirinya sebagai seorang negosiator, sebagai seorang mediator itu adalah sebagai langkah itu kan, sebagai langkah metaforika bahwa dia adalah pemimpin yang suka dengan perdamaian seperti itu. Kalau di dalam persuasive power itu, kalau seperti dalam penelitiannya Couffarge dan Merin itu diungkapkan bahwa persuasive power itu menggunakan beberapa cara ya.
beberapa cara. Pada umumnya itu adalah untuk membentuk ini kan, untuk membentuk political itu kan, un- uncivil communication lower political trust and is likely less convincing than civil communication, bahwa umumnya dalam komunikasi yang sipil itu berbeda komunikasi yang tidak sipil. Di sini itu di mana antara komunikasi yang berbasis kepada masyarakat dan komunikasi yang berbasis kepada otoriter atau autokrasi itu. Jadi komunikasi yang militerisme atau yang bersifat bersifat teokrasi, autokrasi dalam pemerintahan yang monopoli gitu kan. Itu cenderung political trust-nya itu lebih rendah dibandingkan komunikasi yang bersifat sipil, karena sipil itu lebih menekankan kepada dialog dibandingkan kepada kepemimpinan yang bersifat unsivil atau bersifat perang itu kan, seperti itu. Ini kita lihat misalnya dalam perang Iran ya, karena saya sering membaca beritanya tentang perang Iran. Trump itu menunjukkan bahwa dia adalah menggunakan pendekatan komunikasi uncivil communication itu. Kenapa? Yang banyak berbicara di media massa, di media sosial, berbicara atau mewakili Amerika itu adalah Donald Trump. Dia adalah panglima tertinggi perang dan dia menggunakan uncivil communication. Akhirnya apa? Masyarakat Amerika tidak suka, popularitasnya rendah. Karena itu trust-nya itu akan rendah. Berbeda dengan di Iran. Di Iran yang berbicara kepada publik, berbicara kepada media, itu hampir sekitar 7 sampai 8 layer. Jadi pemerintahannya itu banyak layer dan semuanya itu bisa ngomong. Jadi ketua parlemen, presiden, panglima IRGC, bahkan anggota parlemen, wali kota, apa itu bisa ngomong tentang perang Iran. Jadi dengan berbasis pada pendekatan sipil, bukan hanya pendekatan militeristik yang ngomong, itu akan lebih populer, lebih mendapatkan dukungan. Selain itu, ada juga simplistic argumentation. Jadi bagaimana argumennya itu dihadirkan itu yang non justified ways. Jadi tidak mempengaruhi political trust dan lebih bersifat persuasif. Seperti ketika kita berbicara dalam misalnya Trump, maka kita di situ itu akan berbicara tentang bagaimana trustnya itu kan menurun, ya kan? Trustnya menurun karena itu penjustifikasinya itu cenderung berubah-berubah. Pertama, Pertama, misalnya ketika menyerang Iran itu Trump itu menginginkan adanya kesepakatan nuklir ya, uraniumnya itu dipindahkan ke dia, diambil, jadi program nuklirnya dihapus. Tetapi kemudian berubah lagi ketika misalnya Trump itu ingin istilahnya cut snake head. Jadi dia ingin memotong kepala ularnya. Jadi pemimpinnya itu ingin dibunuh, gitu kan? Pemimpin Irannya dan itu berhasil dibunuh. Gitu Ayatollah Khamenei ini kan dibunuh. Tetapi setelah itu ternyata berubah lagi kan perangnya karena berubah lagi karena Iran, maaf, karena Iran itu kan menguasai Selat Hormuz ditutup. Kemudian Trump juga melakukan blokade. Perangnya selanjutnya berubah lagi ingin membebaskan Selat Hormuz. Jadi ada tingkatan perubahan-perubahan. Jadi ketika tingkatan-tingkatan keperubahan itu bukan menjadi justifikasi, dan itu menjadi suatu blunder, akhirnya popularitasnya menurun. Kemudian dalam persuasive power itu juga ada stronger violation of social norms. Ini juga bagaimana namanya itu berkaitan bahwa terkadang itu pelanggaran social norms itu justru norma-norma sosial yang ada di masyarakat itu justru menjadi suatu hal yang menarik, menjadi sesuatu hal yang suatu hal yang bisa menambah suasana kehangatan karena publik tidak tidak terbungkus dengan aturan-aturan sosial norma yang kaku. Misalnya ini kan yang paling umum itu ketika pejabat berkunjung, melakukan belusukan ke masyarakat, misalnya turun got, kemudian ikut gotong royong dan lain sebagainya, sampai hal-hal yang kecil itu diurusin. Jadi itu dia merupakan suatu hal yang ketika pemimpin kok melakukan hal-hal mengurusi hal-hal yang kecil, bukan mengurusi hal-hal yang besar. Jadi itu kan norma sosialnya berubah. Kemudian ini ada penelitian lain yang menarik itu bahwa
di dalam persuasi itu berbeda antara di tradisional media, kemudian di sosial media, dan di interpersonal communication. Ini menarik kalau di dalam tradisional media, misalnya media online, koran, media, maka itu ada tipe jenis media yang dipilih, termasuk news hooks-nya itu seperti apa. Kita tahu hooks yang ada di YouTube maupun hooks yang ada di berita itu kan berbeda, mulai pemilihan wajah dan visualnya itu kan juga berbeda, apakah dia hadap ke depan, dia akan ke samping, atau akan miring, dan lain sebagainya. Kemudian ada soundbite-nya itu seperti apa, gigitan-gigitannya agar itu menariknya, program-program yang ditonjolkan seperti apa. Kemudian ada istilah misalnya record, of the record, at the background. Jadi itu juga menjadi hal yang menarik. Jadi kadang-kadang di wawancara, maaf, ini off the record ya, gitu kan. Jadi ada rasa keingintahuan dari publik. Bisa juga ada yang record, kemudian ada background-backgroundnya itu ada seperti apa yang ingin ditunjukkan. Kemudian bagaimana dengan sosial media? Sosial media itu adalah sama ya, sosial media platform yang dipilih. Biasanya sih kalau konten sekarang, misalnya saya eh, menganalisis, saya menganalisis ataupun menghandle klien itu kan tetap menggunakan semua platform media, karena Facebook itu untuk baby boomer, kemudian X itu untuk intelektual, kemudian Instagram untuk Gen Z dan lain sebagainya, termasuk kita juga menganalisis audiennya, benefit, drawback, communication strateginya juga akan berbeda. Dalam ranah interpersonal itu, yang lainnya itu mulai dari public speaking, pidatonya, kemudian efektifnya seperti apa, kemudian adanya testimoni dari orang lain seperti itu. Tujuan dari persuasi itu adalah bagaimana membangun cultural symbol. Jadi cultural symbolnya itu melekat, dia adalah pemimpinnya siapa, dia pemimpinnya saya, dia pemimpinnya kita. Kita bisa melihat dalam kasus ikan sapu-sapu kan menunjukkan bahwa itu merupakan hal yang sepele, tetapi kan ternyata itu kan di dalam persuasi yang ditunjukkan oleh Pramono Anung itu kan menyangkut tentang kehidupan di kehidupan habitat di masa depan. Kita ketahui bahwa Jakarta itu kan memiliki sungai, sungai itu ternyata memiliki hama, yaitu hamanya ikan sapu-sapu. Kalau di dalam segi persuasi itu dia ingin mendorong masyarakat itu kan peduli dari hal-hal yang sepele, peduli dengan hal-hal yang sepele termasuk dari ikan sapu-sapu, dan dia itu kan kalau secara visual itu kan menunjukkan bahwa itu merupakan tema yang menarik, tema yang menunjukkan adalah tema yang memiliki karakteristik yang sangat tinggi. Berbeda misalnya ketika ikan sapu-sapu semua orang membicarakan ketika Pramono Anung berbicara, padahal sebelumnya ada badan ini ya, salah satu badan pemerintah di karantina itu juga memusnahkan ikan sapu-sapu dan alligator gar itu yang ada di Jambi, tetapi itu tidak viral, tidak dibicarakan. Ini kan karena narasi ataupun persuasi yang dimainkan tingkatnya sangat berbeda. Kemudian meskipun itu mendapatkan kritik dari MUI karena menganggap bahwa pembunuhan, isinya penguburan ikan sapu-sapu itu ternyata tidak dibunuh dulu, dan itu menjadikan polemik. Dan itu mendapatkan jawaban respon juga dari Pramono Anung yang mengatakan bahwa dia akan berdiskusi dengan pihak ahli-ahli. Jadi dia tidak istilahnya melawan MUI tersebut, dia juga tidak istilahnya itu tidak mengcounter, juga tidak menerima itu, tapi justru berkonsultasi lagi. Ini kan bahasa dari persuasi yang menarik, bisa untuk digaji, dan ini menunjukkan bagaimana visualisasi dari visualisasi dari persuasi ikan sapu-sapu itu bisa menarik perhatian publik. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, sanggahan, atau diskusi. Beberapa teman-teman udah ngirim itunya ya, ngirim tugasnya. Tolong untuk tugasnya antara video dan paper dipisah ya. Kalau di paper boleh dicantumkan itu linknya, cuma linknya itu wajib ditampilkan di yang reelsnya. Dan kasusnya kalau bisa spesifik gitu. Boleh berpihak, boleh mengkritik, boleh menganalisis saja gitu. Jangan lupa memberikan solusi gitu kan. Dan itunya untuk topik-topiknya jangan terlalu lama lah, minimal 2 tahun terakhir atau mungkin pemilu terakhir, karena ini kan politik kasusnya banyak ya, bisa dari politik lokal, internasional, nasional itu juga boleh. Misalnya menganalisis Benyamin Netanyahu, atau misalnya Muhammad Muhammad bin Salman itu kan ya, putra mahkota Saudi, itu boleh, nggak apa-apa.
Terus boleh juga pemilu-pemilu yang bersifat lokal, misalnya Pramono Anung, karena bisa juga wali kota apa misalnya wali kota Tangsel atau wali kota Bekasi, wali kota Bogor, kebijakannya itu boleh dikritik, boleh dianalisis. Dan kalau bisa jangan full AI. Saya lihat tadi itu kebanyakan mayoritas full AI ya. Alangkah lebih baiknya ditampilkan wajah lah 10 detik ataupun 5 menit menunjukkan siapa teman-teman gitu. Jadi tidak full AI banget gitu. Walaupun boleh nggak apa-apa, tetapi ketika itu bisa menunjukkan diri itu kan bisa ada portofolionya gitu kan, seperti influencer yang pada umumnya gitu kan. Silakan ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada saya tutup aja. Teman-teman bisa bertanya di via WA personal atau WA grup. Mungkin jawabannya agak lama. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.